Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk pelajaran prakarya pada pembahasan penjernih air dari bahan buatan. Apa tujuan penjernih air dari bahan buatan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan air bersih. Tahapan-tahapan penjernihan air dengan bahan buatan. Yang pertama, penyaringan, yang kedua, pengendapan, dan yang ketiga, penyerapan dengan menggunakan bahan kimia. Bahan dan alat penjernih air dengan bahan buatan. A. Klorin tablet digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. B. Pasir aktif biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. C. Resin softener digunakan untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. D. Resin kation biasa digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrik air minum dalam kemasan. E. Pasir zeolit berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. F. Pasir mangan berwarna merah digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. G. Pasir silika digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, partikel besar atau kecil dalam air dan biasa digunakan untuk penyaringan tahap awal. H. Karbon aktif atau arang aktif adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. I. Tawas dan kaporit yang sering digunakan di kolam renang. J. Polialuminium klorida atau PaC untuk mengendapkan lumpur dalam air. Tahapan pembuatan penjernih air bahan buatan. 1. Membuat perencanaan dengan mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. 2. Menyiapkan alat dan bahan. 3. Proses pembuatan. 1. Pemasangan keran dengan drum atau pembuatan bak penampungan dapat dibantu oleh orang dewasa sehingga hasilnya bisa lebih baik. Yang kedua, siapkan bahan penjernih buatan antara lain kaporit 0,20 gram, batu kapur 2 gram, dan tawas 2 gram. Cairkan bahan tersebut masing-masing dalam 1 buah sendok makan. 3. Persiapkan bak atau drum air untuk tempat pengendapan yang dapat menampung air keruh sekitar 20 liter atau sesuai kebutuhan. Kemudian kaporit, batu kapur, dan tawas yang sudah dicairkan dimasukkan ke dalam bak. Kemudian diaduk selama 5 menit, diamkan selama 10 menit. Pada saat pengendapan dan pengadukan, lubang bak atau drum harus disumbat. 4. Setelah didiamkan 10 menit, penyumbat dibuka dan alirkan air keruh tersebut ke bak penyaringan yang diisi pecahan genting, pasir, kerikil, ijuk, dan arang tempurung kelapa. Tebal pecahan genteng 2-5 cm, pasir 15 cm, kerikil 5 cm, ijuk 5 cm, arang 10 cm, dan ijuk lagi 5 cm. 5. Air hasil penyaringan ditampung dalam ember atau bak yang bersih dan dapat dipergunakan. Hal yang perlu diingat, apabila air akan diminum, maka terlebih dahulu dimasak dulu. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.